saya jelasin klan itu pakai Naruto. Klan. Ini tugas kalian ntar, katanya. Hah, gimana tuh Pak? Akhirnya tercetuslah namanya sesi fotografi waktu itu. Itu kan saya ngasih pengantar dulu, saya kasih lagi teknis fotonya kayak apa, substansi sosiofotografinya di mana. Mas Wajeng ini ngeluarin jurnal ya? Oh iya, jurnal. Jurnal tentang sosiofotografi diterbitkan oleh Untirta. Untirta. Banten. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini. Ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Angga Liberty Pratama di Guru Kreatif. Tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap. Hari ini juga ada tamu spesial. Ya. Langsung kita kenalin aja. Kita di sesi MGMP Mengundang guru, menginspirasi pemirsa. Iya. Jangan sampai mata pelajaran. Iya, kita mengundang guru-guru yang kreatif dan inovatif. Tentu. Ya, hari ini sudah hadir di samping kita berdua nih. Tengah-tengah kita dong. Di tengah-tengah kita. Ada Nama aslinya Mas Wahyu Munanto. Wahyu Munanto. Nah. Kalau terkenal ya, nama panggungnya siapa Mas? Nama panggung. Wajeng. Mas Wajeng. Waduh, iya. Oke. Kehadiran seorang guru yang sangat inovatif menurut saya. Kreatif sekali, gitu ya. Namanya Mas Wajeng aja kita sapa aja. Ya. Oke, boleh. Mas Wajeng, pertanyaan pertama. Mas Wajeng ngajar apa Mas Wajeng? Sosiologi. Sosiologi. Di SMAN 16 Bekasi. Sosiologi SMA. Bekasi. Oke, Mas Guru dan Pak Guru di rumah, Mas Wajeng ngajarnya sosiologi di SMA. Ya. Oke. Apa yang menarik? Yang menarik adalah bocorannya adalah Mas Wajeng ini punya pendekatan lain dalam mengajar sosiologi, Mas Wajeng. Apa pendekatannya? Bagaimana metodenya? Nanti kita gali ya. Mas Mahe, ada pertanyaan apa dulu? Saya tertarik ya dengar nama dengan mata pelajaran sosiologi. Sosiologi. Saya pernah juga ngajar sosiologi dulu. Ngajar? Iya pernah, tapi bukan di sekolah, tapi di kursus. Oke. Gitu. Kalau ibaratnya tren atau hype atau di kalangan guru, ini tuh kayak bukan jurusan yang difavoritkan gitu. Tapi banyak anak-anak suka. Nah, kenapa Mas Wajeng ngambil jurusan itu? Dulu kalau ngambil jurusan sosiologi itu sebenarnya ya karena yang pertama ya pasti karena emang nilainya bagus. Nilai-nilai sosialnya bagus. Pokoknya bukan di antara yang lain. Iya. Itu bukan di antara kelas ya, tapi Oke. di antara rapot saya sendiri yang lain. Iya. Oke dong. Saya sendiri. Yes. Nah, terus yang kedua pasti kalau anak SMA ngambil ini ada pengaruh guru ya biasanya, ambience guru gitu. Iya. Guru yang ngajar itu ya. Nah, berarti kan zaman saya guru saya guru sosiologinya asik. Jadi karena gurunya asik, nilai Mas Wajeng jadi bagus, ada ketertarikan tuh Iya, di sosiologi. Belajar lebih dalam waktu itu. Udah berapa tahun Mas Wajeng jadi guru? Kalau secara formalnya dulu 2009-10 pertama kali formal itu di Kak Seto dulu, homeschooling Kak Seto. 11 tahunan ya Jadi ngajar ya. Walaupun mungkin di SMA-nya nggak segitu ya. Di SMA ini 8 tahun lah, 2014. Senior Mas Men. Oke, Ini pemain pengalamannya lama mantap nih. ini. Ternyata memang kuncinya lagi-lagi Ya. sebuah mata pelajaran itu menjadi sebuah favorit atau menjadi sebuah hal yang asik sangat tergantung dari gurunya. Dan terbukti Mas Wajeng ini menjadi salah satu sosok bukti real. Ya. Dan bagusnya lagi, bocoran yang saya terima nih, Iya. Mas Wajeng ini sekarang jadi idola juga di sekolahnya oleh murid-muridnya. Ini Guru yang kalau di luar jam belajar main basket sama anak-anaknya. Box. Ini Mas Wajeng ini ngajar sosiologi salah satunya dengan metode sosiofotografi. Fotografi. Berarti ngefoto-foto pakai handphone, pakai kamera. Berarti harus ke lapangan dong. Nah, langsung dijawab saja sama pelakunya nih. Apa tuh Mas Wajeng? Sosiofotografi, idenya seperti apa dan prakteknya gimana? Oke, ya saya jabarin dulu ya. Jadi siap. Sosiofotografi itu kalau saya dulu menggabungkannya karena sosiologi itu kan masuknya pure science. Ya. Jadi dia ilmu yang memang pure science artinya ya Ilmu pengetahuan ya. Teori banget lah ya. Betul. Gitu. Sedangkan di fotografi dia masuk applied science. Praktikal. Ya. Nah, jadi ada salah satu siswi saya tuh curhat sama saya bawa scrapbook untuk yang dia sayang lah, namanya SMA ya. Pacar-pacaran. Curhat. Bentuknya scrapbook tuh. Jadi ada foto dia, terus ada
caption unik yang dihias-hias gitu. Ini tanggal jadian kita, tanggal segini, lalu ada fase-fasenya dia lah. Nah, itulah saya langsung kepikiran, kenapa nggak sosiologi bisa ya kayak gini gitu. Apa bisa ya sosiologi kayak gini? Akhirnya saya praktek sendiri tuh. Saya beli filter, saya beli yang apa sih kayak pita yang warna-warni gitu, handicraft gitu ya. Handicraft, terus saya kardus, saya potong-potong sendiri, saya coba praktekin, saya cuci foto saya tuh kayak gini, terus saya kasih caption gitu. Ternyata bisa. Besoknya saya bawa ke kelas. Dia atau anak-anak tuh, apaan tuh Pak? Gitu. Karena mancing lah pertanyaan tuh. Ini tugas kalian ntar. Katanya, hah? Gimana tuh Pak? Akhirnya tercetus lah namanya sesi fotografi waktu itu. Dengan materi pertama, saya ingat banget dulu adalah yang pertama ada pelanggaran norma. Norma dan nilai sosial, itu pertama kali. Jadi mereka moto pelanggaran norma, ada yang tertib norma. Kayak orang naik motor di depan sekolah tuh ada jembatan penyeberangan malah buat motor, misalkan. Nah itu kayak gitu-gitulah. Akhirnya terus ada juga yang tentang urban ya, kaum urban tuh kayak maaf ya, misalkan kaum marginal waktu itu. Kayak yang ada di pinggir jalan kayak gitu-gitulah. Kayak gelandangan, kayak gitu-gitu ya. Itu tunawisma ya. Sorry. Saya bingung kata-katanya. Nah, berlanjut tuh. Nah, terus akhirnya di saya ingat angkatan 7 waktu itu, biasa 16, ada satu lomba dari Dirjen Kementerian Perhubungan Darat kalau nggak salah. Lomba resmi nih. Lomba resmi. Oke. Saya kepikiran ada poster di sekolahan tuh. Terus saya pikir gini, coba aja kirim foto anak-anak. Orang sana gampang, cuma ngirim foto ke emailnya Dirjen gitu. Kasih caption gitu. Saya kerahin lah tuh 3 kelas IPS tuh. 5 kelas waktu itu. Ada, pokoknya ngirim kira-kira 100 orang lah. Digempur abis. Ada lomba penulis. Dibom tuh panitia sama SMA 16. Ada LKTI, lomba karya tulis ilmiah, sama lomba fotografi. Khusus siswa SMA se-Jabodetabek ya. Nggak nyangka ternyata satu orang itu juara LKTI, juara 2 lomba penulisan, dan yang 2 lagi adalah juara harapan sama juara 2 tingkat Jabodetabek. Waktu itu temanya saya ingat banget, itu karena di Dirjen Perhubungan Darat, alat transportasi orang. Angkutan apa gitu. Alat transportasi lah pokoknya. Nah itu ternyata menang, kaget saya juga. Nah baru saya pede waktu itu, akhirnya pede lah saya menggunakan metode ini ketika itu karena menang. Jadi teknisnya adalah ketika ada sebuah tema bahasan untuk sosiologi, pembelajarannya dilakukan dengan siswa itu memotret objek yang berhubungan sama tema itu. Iya betul. Misalnya kayak tadi norma, dicari pelanggarannya. Misalkan kalau sekarang new normal nih, foto tuh aktivitas new normalnya. Tindak lanjutnya setelah foto itu berarti ada diskusi di kelas tentang foto itu. Kalau dulu sebelum online dulu tuh kita ada diskusi kayak gitu tentang apa foto yang bagus, apalagi setelah ada yang menang ya, ada mentornya lah mereka gitu. Walaupun rata-rata mereka waktu itu mereka mau ngirim adalah takut saya remet. Jadi saya ngirim itu, jadi saya paksain tuh. Saya sadar waktu itu karena masih baru ya, waktu itu kan masih baru banget saya nerapin metode itu. Sekolah yang lain pasti punya kualitas. Nah, saya adalah kuantitas. Banyak aja dulu 100. Dulu, kirim aja semua dulu. Sekolah lain mungkin bagus tapi 1 yang kirim. Karena cuma 1 orang yang mungkin belajar fotografi. Ini 5 kelas, 100. Kirim semua tuh. Benar. Dan itu jadi satu patokan saya waktu itu. Jadi banyak kisah uniknya waktu itu, dan ada mentornya, mereka belajar sama senior-seniornya. Nah, itu berkembang terus tuh. Akhirnya fotografi dulu ada diskusinya, terus ada pemilihan foto terbaik, scrapbook terbaik di kelas kayak gitu. Akhirnya bukan hanya fotonya, scrapbooknya pun bentuknya aneh-aneh. Ada yang kayak ada yang pakai kaca, ada kayak kamera segitu modal. Niat. Ada yang deret kalau ditarik gini. Kalau dilihat di jurnal saya di fotografi itu, jadi itu ada semua. Jadi evolusinya bener-bener. Sampai Mas Wajeng ini ngeluarin jurnal ya?
Oh iya, jurnal. Jurnal tentang sosiofotografi diterbitkan oleh Untirta. Untirta. Kalau mau baca jurnalnya kita taruh di deskripsi boleh ya? Silakan. Ya, nanti bisa di-download kalau mau baca-baca. Jurnal loh, ilmiah loh. Iya. Nggak sembarangan nih. Dan nggak semua guru, bahkan orang dengan pendidikan S2 atau S3 mungkin belum tentu semua mau membuat kayak gitu. Oh iya, karena kadang pendekatan inovatif ini yang banyak yang Mas Guru dan Mbak Guru tuh yang nyaman dengan cara lama nih Mas Wajeng. Iya. Maksudnya nyaman dengan ya udah ngajar saudara jelasin aja, paling nggak bikin makalah gitu. Padahal kan karakteristik anak-anak sekarang kan berkreasi juga menjadi bagian. jadi. Nah, respon dari siswa gimana? Nah, itu yang saya penasaran juga. Karena mungkin tadi kan orang terpaksa awalnya kan. Ya, takut remet. Iya. Semangatnya adalah supaya nggak remet gitu. Ya, kalau benar. Sekarang gimana? Apakah semakin lama akan mulai banyak siswa-siswa yang bergeser dari terpaksa menjadi antusias? Itu ada nggak pergeseran itu? Yang tahun kemarin ini ya, yang new normal, yang temanya kemarin kan new normal tuh, masyarakat new normal di sekitar kalian. Tema sosiofotografinya. Oke. Kalau yang sekarang itu UMKM, PPKM dalam perspektif perubahan sosial. Ini yang baru buat kelas 2. Baru sekarang berjalan. Baru banget. Kamis depan lah atau Jumat depan lah itu udah mulai dikumpulkan. Untuk antusiasmenya sendiri sebenarnya yang namanya siswa dikasih tugas pasti kalau hanya untuk noto asal-asalan mungkin mereka senang aja. Betul. Tapi ketika dikasih tema mereka kan harus mikir dulu. Betul. Cerna. Betul. Ya sekarang misalkan kemarin nih reaksi UMKM misalkan, UMKM, PPKM dan dalam perspektif perubahan sosial misalkan. Itu kan saya kasih pengantar dulu, saya kasih lagi teknis fotonya kayak apa, substansi sosiofotografinya di mana, di bawahnya ada lagi tentang teknik pengumpulan tugas, di bawah lagi ada aturan tambahan kayak ada yang kamera perizinannya gimana kalau nggak ngerjain kayak gitu. Jadi kayak lomba fotografi beneran ya? Iya loh. Nggak mudah loh kayaknya. Dan iya, bahkan saya menyediakan mentor sekarang, kayak mantan murid saya sekarang aktif di salah satu dia kuliah di UIN Bandung, jurnalistik di UIN Bandung. Dia aktif di komunitas namanya Photospeak. Oh, jadi dia dilibatkan sebagai mentornya. Buat konsul. Pengalaman dia dulu juga sama saya gimana, seleksinya, tahap seleksi deg-degannya, misalkan seperti itulah. Jadi memang kita harus ini ya, maksudnya kalau mungkin di saya minimal mereka melihat kebergunaan ini di masa depan ketika mereka melihat si senior mereka ini gitu jadinya. Kok diam aja? Saya mencoba berdiri di posisi siswanya, di mana kalau orang yang memiliki perspektif sekedar menyelesaikan tugas, itu kan ngedumel tuh kayaknya tuh, gitu. Tapi yang ada dalam bayangan saya kalau di posisi saya sekarang dengan melihat kreativitas seorang guru, gila ini niat banget, maksudnya mungkin masih banyak cukup oknum guru yang ala kadarnya gitu, dan sosok Mas Wajeng ini kayak bener-bener kok bisa sih seniat itu untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang sebenarnya baca buku, kerjain tugas, selesai. Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi ini kalau menurut saya agak, ini Mas Nadim kalau ngelihat nih, ini salah satu metode yang mendukung Merdeka Belajar loh. Merdeka Belajar. Bener. Jadi, siswa bisa belajar dari manapun. Betul. Bahkan dengan yang suka fotografi silakan terjemahkan topik sosiologi itu lewat fotografi. Benar. Itu dia. Yang suka menulis terjemahkan dalam bentuk karya tulis. Betul. Yang suka video silakan terjemahkan dalam bentuk video, kan begitu sebenarnya. Itu dia. Ya kan? Sebenarnya kan bisa begitu Merdeka Belajar ya Mas Wajeng ya. Ini untuk banyak kan kayak foto itu kan sebenarnya bukan hanya estetiknya apanya, tapi mereka berusaha bersentuhan sama si objek foto. Betul. Minta itu izinnya satu. Betul. Ya kan. Mereka kan akhirnya terbiasa karena bersosialisasi ya Mas Wajeng ya. Kecenderungan mereka sama gadget kan sekarang gede. Betul. Apa salahnya kita coba mereka, mungkin nggak sih saya motret anak asongan atau pemulung tanpa memberikan apa-apa. Mereka pasti akan inisiatif. Beli aqua dulu. Iya, ngasih beli roti dulu, baru Pak maaf izin. Akhirnya ada attitude juga yang terbangun di situ. Tapi sedikit Mas Wajeng, Mas Angga. Berarti setelah mereka mengumpulkan resume atau penugasan itu ada semacam review dong dari Mas Wajeng ada. Tentang sebenarnya tujuan dari penugasan ini apa sih? Dan tadi diceritain berarti ya? Iya, ceritain. Karena itu yang esensinya. Ya, itu esensinya. Esensinya kan tadi, bukan kan sosiologi itu kan ilmu kemasyarakatan. Memang di sosiologi itu sebenarnya ya, kalau kita belajar sosiologinya, dulu tuh saya banyak dipengaruhi sama filsafat. Berat banget pokoknya lah. Kita belajar berapa banyak
teori-teori gitulah. Max Weber segala macam, Durkheim, tiga grand teorinya itulah. Ketika kita masuk SMA, mengajar di SMA, sosiologi ini saya dulu semester 3 kalau nggak salah, saya udah punya pemikiran bagaimana membumikan materi sosiologi ini. Jika saya harus ngajar di SMA. Saya jelasin klan itu pakai Naruto. Klan. Ketika orang-orang iya. Bener. Apa jauh-jauh ya? Bener. Naruto yang relate sama mereka. Sosial pun saya pakai Naruto. Ada Hokage, ada Jonin. Jadi memang pentingnya sosiologi itu kan dulu dianggap, kalau saya tulis di jurnal ya, saya nulis di jurnal. Sosiologi itu dulu dianggap pelajaran pengisi waktu luang. Itu maksud saya itu pelajaran mediocre lah. Nggak dianggap amat gitu. Ya udahlah. Maksudnya kalau anak pintar matematika akan disanjung-sanjung. Betul. Fisika disanjung-sanjung. Kalau anak pintar sosiologi ya wajar. Biasa pelajaran gampang. Iya, betul. Dulu nah itu maksud saya gitu. Nah itu saya punya tantangan dulu pertama kali ngajar itu di situ sebenarnya. Bagaimana saya belajar dari dosen saya itu, kalibernya kan dosen saya ya kelas berat lah ya. Robertus Robert gitu-gitulah yang sosiolog handal lah. Dengan bahasa yang ya gitu, gitu lah segala macam. Tiba-tiba saya masuk ke SMA yang pelajarannya baru ada di SMA. Dari 15 pelajaran kelas 10 itu satu-satunya yang baru ada di situ adalah sosiologi. Gimana ngasih taunya? Apakah saya harus pakai bahasa dosen saya? Nggak mungkin. Kan itu yang jadi masalah buat kita guru gitu. Nah, menarik nih. Tadi kan jelasin kalian pakai Naruto. Mas Wajeng ini juga pernah ngejelasin metode penelitian. Pakai ngitungin helm. Gimana cerita Mas Wajeng? Jadi ada salah satu materi di kelas 10 itu metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial. Dan ditekankannya kalau di kelas 10 itu pada metode kuantitatif. Kuantitatif itu berarti angka dan statistik. Bersandar. Kalau kualitatif, kualitas. Kualitas dan definisi ya biasanya. Ketika saya harus jelasin metode penelitian sosial, saya agak bingungnya. Jadi mereka saja keluar karena kelas terbatas pada waktu itu dan saya kasihannya waktu itu adalah kelas itu dibagi 2 shift karena kelasnya masih dikit. 2 shift dan saya kebagian siang. Jadi ada kelas 10 itu dulu 9 kelas dibikin jadi 6 kelas. Digabung. Siang-siang digabung. Metode penelitian sosial. Gimana? Siang-siang kita kepanasan dikasih materi kuantitatif dengan jumlah siswa 50-an dalam kelas. Kita kan harus berpikir cepat. Betul. Bagaimana caranya bisa? Akhirnya Mas Wajeng melakukan. Saya lihat motor. Ngelirik ke jendela doang tuh. Iya, ngeliat motor. Akhirnya saya punya bagaimana meneliti habit berkendara siswa SMA 16 Bekasi. Saya bagi 3 kriterianya, indikatornya. Anda hitung dulu total di parkiran, lalu dibagi. Di motor itu ada helmnya atau tidak gitu. Ada yang suka pakai helm, ada yang enggak. Urakan bawa helm apa enggak? Iya. Kalau di tempat unit mah nggak usah dihitung, pokoknya di motor aja. Kita kan patokannya itu aja lah. Terus berapa yang platnya mati? Pajak mati. Iya bener juga. Akhirnya dihitung tuh sama mereka kan. Pokoknya totalnya 100% kan. Iya, dari jumlah motor misalnya pas dihitung ada 100, 50 ada helmnya. Nah gitu aja sebenarnya. Jadi kuantitatif. Itu ada lagi Mas Pak? Cukup luar biasa, kalau terusin nggak akan kelar-kelar ini semuanya. Siap. Mas Wajeng ada closing statement, pernyataan terakhir untuk Mas Guru dan Mbak Guru di rumah. Apa ya? Kalau saya sih berharap ya, maksudnya sekolah itu kan tempat kita untuk apa ya? Bukan hanya mencetak secara akademis atau yang lain ya, tapi menjadikan mereka manusia seutuhnya agar siap di masyarakat kan. Dan ya, tugas kita sebagai guru adalah memberikan materi tapi sekaligus pengalaman kita agar mereka siap menghadapi real lewat materi-materi pembelajaran kita, metode-metode kita. Ya insya Allah mereka siap gitu menghadapi dunia luar gitu. Realita hidup sebenarnya. Menjadikan dia manusia seutuhnya sehingga siap berjuang di kehidupan dia. Yang pasti kan harus bijak, jujur, empatinya kuat. Nah itu kan kalau saya ya sosiologi ya bukan nggak harus pintar, tapi 3 ini yang mungkin kita harus cari lagi. Bener nggak sih pendidikan kita udah sampai ke tahap bijak, jujur, dan empati tadi? Bijak, jujur, empati. Iya, 3 itu sih sebenarnya. Sering disebut teorinya, tapi belum tentu bisa diterapin. Dan kalau nggak dikasih kayak gini, nggak akan terasa. Betul.
Makanya kan kalau di pendidikan kan ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik kan. Betul. Makanya itu sebenarnya merangkum hal itu. Iya, gitu. Jadi jangan cuman apal rumus banyak, tapi nggak punya empati, nggak punya adab, ya kan? Nggak punya attitude, ibaratnya kan gitu. Betul. Attitude-nya bagus banget, tapi kognitifnya kurang juga kan sulit dia akan berjuang ya, karena 4.0 sekarang betul, skill juga dinilai. Orang akan ukuran-ukuran persaingan pasti akan dinilai dan di pengetahuan gitu ya. Jadi memang semua ranah itu harus terakomodir gitu. Dan di sosiologi sudut pandangnya Mas Fajing seperti itu. Betul, gitu ya. Di sudut pandang sains mungkin beda lagi, dan memang kolaborasi guru di situ untuk membentuk manusia seutuhnya, generasi bangsa berikutnya gitu ya Mas Fajing ya. Dalam nih. Cukup Mas Maya? Cukup banget. Kalau mau terusin mah nggak kelar-kelar. Ini menarik banget ini. Tinggal nanti kita telepon, kita ajak ngobrol murid-muridnya ya. Harus tuh. Benar. Setelah ngumpulin tugas. Iya. Ya minggu depan berarti ya. Udah selesai, udah dikasih nilai, udah lepas tuh dari tekanan. Ntar kita minta foto-fotonya Mas ya. Kita tampilin. Deskripsi juga Instagramnya Mas Wajeng. Iya. Silakan di follow di Jalan N-nya 2 cerita. Jalan Cerita. Jalan N Cerita. Nanti kita tulis juga di sini ya. Follow. Sayang nih kalau nggak nge-follow guru kreatif seperti Mas Wajeng ini. Bener banget. Ya? Dan buat Mas dan Mbak Guru yang ada profil atau rekanan atau makan Anda sendiri gitu ya, Mas dan Mbak Guru yang kreatif, jangan lupa DM kami atau komen aja ngobrol. Tuh, setuju banget. Kalau jauh pakai Zoom aja. Ya, kalau dekat kita samperin. Itu dia. Oke. Sip, jangan lupa bantu channel ini dibagikan, subscribe, share kalau memang bermanfaat ya. Betul. Kita hanya memberikan referensi yang sesuai sudut pandang kami untuk menjadi pendidikan Indonesia lebih baik. Ya, doakan supaya kami tetap konsisten, tetap lurus niatnya. Makasih, sampai ketemu di sesi MGMP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.